Assalamualaikum. Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrolin soal masih terkait dengan transfer bulan Januari ini ya, karena tidak ada penambahan dari squad Manchester United. Ini gua dapat dari transfermarkt.com ya. Ini ada bagan yang menurut gua cukup bagus, memperlihatkan kedalaman squad dari Manchester United. Gua nggak mau bahas secara panjang dan lebar, hanya ringan amatiran aja. Kita lihat di sisi penjaga gawang, langsungnya kita punya 4 penjaga gawang di sana: David De Gea, Dean Henderson, Tom Heaton, dan Lee Grant. Oh ya, ini pakemnya pakai pakem yang terakhir ya, 4-3-3. Kita punya 4 kiper di sana, menurut gue lebih dari cukup ya. Lalu beralih ke center back, di mana di center back ini kita punya 5 center back. Oh, Phil Jones juga ada karena memang di detik di sebelum bukan detik-detik terakhir ya, sebelum bursa ditutup ternyata batal ke Bordeaux. Jadi kita punya 5 di sana. Menurut gua cukup sehat ya dari sisi kedalaman squad. Kualitas pun juga menurut gua ada Rafael Varane di sana, ada Victor Lindelof, Harry Maguire yang tampil cukup bagus ketika menghadapi West Ham. Mudah-mudahan performanya akan meningkat juga ya, pelan-pelan seperti yang dia tunjukkan di musim lalu. Paling tidak dia punya kualitas di situ, gue yakin. Phil Jones pun juga demikian, Eric Bailly pun juga demikian. Nah, jadi menurut gue cukup ini kita di center back. Di back kiri kita ini ada 2 ya, Luke Shaw dan Alex Telles. Luke Shaw ini masih cedera, jadi praktis hanya ada Alex Telles di sana. Lalu di right back ya, back kanan kita punya 2 juga, Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Ini sehat ya, persaingan bagi keduanya ini supaya bisa meningkatkan kualitas di sisi kanan. Nah, ini dia nih yang sering dibahas sekarang ini adalah defensive midfielder. Praktis kita punya cuma 2 ya, yang murni di sana. Ada Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Ini posisi yang sering dibahas, yaitu adalah defensive midfielder, gelandang bertahan. Bisa dilihat kita cuman punya yang murni, kita cuman punya 2 ya menurut Transfermarkt ini, Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Dan gua setuju kita cuman punya 2. Ini sangat riskan ya. Praktis kalau menurut gua dengan amatiran kita mengandalkan Scott McTominay di sana. Dan ya kalau Scott McTominay ada apa-apa ya praktis backupnya cuman Nemanja Matic yang kita tahu sudah berbeda ya. Nemanja Matic sesekali bermain bagus ya, tapi ketika permainan tim lawan ini lebih mengandalkan fisik dan kecepatan, keteteran ya Nemanja Matic. Lalu di central midfield kita punya Paul Pogba di sana dan juga Fred ya. Paul Pogba gue nggak tahu nih, mudah-mudahan akan bisa kembali secepatnya dalam 1-2 minggu ini, mudah-mudahan sudah bisa kembali lagi ya. Kalau tidak ya kita punya pilihan Fred karena Donny van de Beek praktis sudah ke Everton. Lalu di gelandang serang ya, ini ada Bruno Fernandes, Jesse Lingard dan juga Juan Mata. Di sana ada 3 pilihan. Sekalipun bisa dilihat Jesse Lingard ini bisa dimainkan di sayap kiri dan juga sayap kanan pun juga seorang Juan Mata. Tapi menurut gua posisi ini ya 99% milik Bruno Fernandes kalau dia tidak berhalangan ya, kalau menurut gua sih. Jadi bisa dilihat dari 3 gelandang di formasi 4-3-3, Scott McTominay, Fred dan juga Bruno Fernandes dengan backup Nemanja Matic karena praktis Paul Pogba ini masih cedera ya, dan Jesse Lingard lalu Juan Mata. Sekarang 3 di depan kita ada Marcus Rashford, Jadon Sancho, Elanga ini untuk sayap kiri. Sayap kanan bisa dilihat kita tidak ada karena Mason Greenwood sudah tidak di tim lagi. Tahith Chong masih cedera ya. Tapi 3 ini Marcus Rashford, Jadon Sancho, Elanga bisa bermain di kanan dan di kiri untungnya. Jadi kalau gue lihat ini secara total ada Jesse Lingard, Juan Mata, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Elanga yang bisa ditempatkan di penyerang sayap. Cristiano Ronaldo dan Edison Cavani ini sebagai penyerang tengah, tapi juga bisa dimainkan di sayap kanan dan juga sayap kiri. Walaupun menurut gue melihat usianya ya, fisik tidak bisa berbohong. Kondisi fisik maksud gue ya. Ya Cristiano Ronaldo dan juga Edison Cavani ini lebih cocok kalau menurut gue untuk ditempatkan sebagai penyerang tengah. Ya mungkin bisa dijadikan penyerang sayap, beberapa kali juga sudah pernah dicoba walaupun kadang efektif kadang tidak, terutama untuk Edison Cavani karena di beberapa pertandingan gue ingat dia juga tidak bisa secara konsisten terlihat perannya di pertandingan, baik itu secara on ball dengan bola maupun juga dengan off ball tanpa bola. Tapi
Ya, inilah dia squad Manchester United, sisa squad Manchester United ya kalau gue bisa bilang untuk mengarungi sisa kompetisi ini sampai dengan akhir nanti kurang lebih di bulan Mei. Ada beberapa sisi yang terlihat jelas di sini kita kekurangan ya secara kuantitas dulu, pun juga sebenarnya secara kualitas sih. Praktis di sektor gelandang ya, gelandang bertahan dan juga gelandang tengah di sana, defensive midfielder, DM dan juga CM. Lalu sayap ya, penyerang sayap utamanya sayap kanan yang murni dari sayap kanan itu kita praktis tidak ada di sini ya, dengan keluarnya Mason Greenwood dan masih cederanya Tahi Chong pun juga sebenarnya gue tidak begitu berharap kalaupun dia sembuh langsung akan masuk ke tim utama di sana. Mungkin Rangnick akan memanfaatkan 3 pemain ini, Marcus Rashford, Jadon Sancho dan juga Anthony Elanga untuk di sisi sayap. Dan menurut gue ini akan jadi tantangan betul bagi seorang Rangnick dengan plus staff kepelatihannya. Kita lihat bagaimana kiprahnya ya. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini gue sangat yakin sih musim panas nanti kita di mana manajer permanen mudah-mudahan sudah bisa diketahui siapapun itu, baik itu Rangnick maupun calon lain. Kita ya tidak bisa dihindari sini kita harus melakukan pergerakan yang sangat aktif di transfer nanti karena praktis ada pemain yang akan habis kontraknya ya, Jesse Lingard, Paul Pogba yang kalau sekarang kita asumsikan mereka akan lepas ya kan. Belum lagi pemain kayak Anthony Martial, let's say kalau memang akan lepas keluar. Lalu kayak Juan Mata yang sudah selesai kontraknya dan pemain-pemain lain juga ya. Menurut gua ini mau tidak mau kalau ingin menambah kualitas lagi di squad maka kita harus melakukan penambahan pemain di sana dan penambahan pun juga secara kuantitas itu tidak sedikit. Paling tidak kalau gua melihat ada ya 3 sampai 5 orang. Dan juga kualitas, artinya kita butuh pemain dengan kualitas world class di sana untuk bisa mengangkat kualitas tim lagi supaya bisa lebih bersaing di musim depan dengan manajer yang baru pastinya, dengan konsep, sistem, formasi yang baru dan lain-lain. Kurang lebih demikian nih ngobrol ringan amatiran terkait dengan sisa squad dari Manchester United untuk mengarungi musim kompetisi ini. Kedalaman squadnya ternyata tidak begitu dalam kalau kita lihat secara total, atau gua lihat secara total. Tadi gua sudah bilang ada beberapa posisi kita lihat, mudah-mudahan kita bisa ya tetap kompetitif, bersaing dengan bagus, tampil lebih solid lagi ya, main lebih bagus lagi, dan hasil yang terutama menurut gua mau nggak mau harus didapat secara bagus paling tidak di liga, karena di liga kita tidak cukup bermain cantik saja untuk bisa dapat tiket Liga Champions. Kita harus dapat 3 poin demi 3 poin demi 3 poin karena kita sudah terlalu banyak kehilangan poin di sana. Dan ya Rangnick pastinya juga sambil berjalan sambil memperbaiki sistem permainan yang ada. Kurang lebih demikian. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.